pembelajaran proyek kelima. Nah, jadi mengingat waktu ya, karena mohon maaf ini kita tadi terlambat karena ya ada sesuatu hal yang sangat penting juga yang harus kita juga lakukan ya, secara bersamaan. Jadi Bapak dan Ibu, untuk memanfaatkan waktu yang ada, maka kami persilahkan kepada Bapak pengawas untuk memberikan arahan dan petunjuk yang mudah-mudahan kegiatan kita ini bisa berjalan sesuai apa yang kita harapkan. Kepada Bapak, kami persilahkan ya Allah. Terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, enggak malusur. Pura yang nana yang bisa batin. Ya. Nana caso. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu alaihi wasallam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kesehatan, nikmat kesempatan yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita sempat hadir bersama-sama dalam rangka mengikuti salah satu program sekolah penggerak untuk mempercepat transformasi pendidikan. Maka diwajibkan kepada sekolah penggerak untuk melaksanakan pembebasan yang seperti kita laksanakan pada hari ini. Kemudian salam serta salam senantiasa kita peruntukkan buat junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai suatu hasanah, contoh dan teladan bagi kita semua. Kurikulum merdeka. Kalau kurikulum merdeka itu yang ditentukan adalah titik akhir. Titik awalnya di mana? Titik awalnya tergantung kepada apa? Kepada kesiapan siswa. Di mana kesiapan siswa itu menjadi patokan di dalam kita melaksanakan pembelajaran. Kalau misalnya siswa kita masih berbicara dengan masalah penggunaan, maka itu yang kita ajarkan. Kemudian sesuai dengan kemampuannya. Kalau di K13 bedanya itu bahwa kalau K13 karena tuntutan bahwa saya pembelajaran pertama di kelas 4 adalah pekerjaan. Saat atau jatuh pertimbangan menurut masalah perkalian. Karena itu sudah istilahnya berorientasi kepada materi. Kalau itu merdeka berorientasi kepada kemampuan siswa. Komite pembelajaran bagaimana caranya menyusun perencanaan menyangkut masalah proyek ini. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu dengan harapan bahwa kita betul-betul mengikuti kegiatan ini sampai tuntas supaya bisa dipahami. Kalau belum dipahami, ya silakan bertanya. Karena apa? Karena insya Allah mulai tanggal 4 sesudah kita melaksanakan ujian akhir kita melaksanakan ulangan akhir, ujian akhir, maka tanggal 4 itu hari Senin kita sudah mulai melaksanakan evaluasi. Ya, jadi kita mulai lagi di zona 1 tanggal 4 itu, kemudian tanggal 5 di zona apa yang kemarin? Zona 3, kemudian tanggal 6 zona apa ini? Zona 5, ya, dan seterusnya. Nah, jadi sebentar ya pada kegiatan evaluasi itu setiap peserta membawa nasa ngomai modul ajar dia 30 kurang mususu memesa wamai. Nah, kemudian sebentar juga kita sepakati satu orang guru mesa mau dalam kelas ini untuk menjadi guru model.
Lama Pak Guru ini apa kemauannya kurikulum merdeka? Apa namanya sampai tahu apa kurang nih Pak Guru? Eli, ya Ibu bisa di depan. Dampingi saya dulu. Karena seandainya pegang mic di badannya bisa sambil menggerakkan. Perhatikan Ibu ya. Tepuk P5 proyek penguatan profil pelajar Pancasila. P5 luar biasa mantap. Bisa ya? Karena kebetulan kalau saya di sini cluenya adalah benar salah. Cluenya adalah benar salah. Mungkin sudah ada yang dapat ini di pelatihan-pelatihan yang lain. Benar salah. Kata yang merujuk pada kata yang benar, tetap itu kata yang diucapkan. Kemudian kata yang merujuk pada kata yang salah. Nikmat kesempatan sehingga kita masih sempat hadir bersama-sama di tempat ini. Suatu pengalaman yang luar biasa bisa berada di tempat ini. Tadi perjalanan ke sini bertambah tidak tepat waktu karena tadi di perjalanan kita salah jalur. Ya, kita tadi mau ke belok, ada pembelokan di sana, ternyata jalurnya ke 15 kalau tidak salah. Nah, lumayan agak jauh masuk, baru di tengah jalan bertemu dengan bapak-bapak yang naik motor juga. Baru kita bertanya, itulah di awal malu bertanya sesat di jalan. Harusnya dari awal harus bertanya terlebih dahulu karena kayaknya kita sudah yakin oh ini benar, ya kita lanjut saja. Baik Bapak Ibu, dan tak lupa pula kita selalu bersyukur dan mengirimkan salam dan salawat kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik Bapak Ibu, sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih telah memberikan menyambut kami di tempat ini. Dan tak lupa pula saya berdiri di depan Bapak Ibu mungkin dengan segenap kerendahan hati saya mengucapkan maaf, permohonan maaf di awal karena nanti ke depan apapun yang saya sampaikan mungkin tidak memenuhi rasa kepuasan dan apa yang jauh ekspektasi Bapak Ibu kepada kami sebagai komite pembelajar tidak sesuai yang diharapkan. Karena apapun kami dikatakan sebagai angkatan pertama, tapi tidak menutup kemungkinan ilmu yang kami peroleh mungkin tidak. Bisa saja pengetahuan Bapak Ibu lebih daripada kami. Karena semua serba digital dan online, Bapak kita bisa mengambil materi sendiri, mencari tahu sendiri tentang perkembangan tentang kurikulum merdeka. Jadi mungkin kedepannya saya berdiri di hadapan Bapak Ibu, kita di sini belajar bersama. Apa yang saya sampaikan kurangnya Bapak Ibu bisa menambahkan, dan apa yang Bapak Ibu ketahui bisa Bapak Ibu share di tempat ini bersama-sama dengan kita. Jadi sekali lagi kami datang tidak memberikan informasi tidak menggurui, tapi kami datang untuk bersama-sama kita belajar bersama di tempat ini. Mudah-mudahan nanti ke depannya segala kekurangan apapun itu bisa saling melengkapi. Baik Bapak Ibu, kayaknya wajah-wajah di depan saya sebagian besar sudah pernah bertemu sebelumnya dengan materi yang sama pun. Jadi kayaknya untuk materi pengantar itu kita tidak akan berlama-lama di sana, karena sebelumnya juga Bapak Kepala Sekolah dari SD 18 pun sudah menyampaikan tentang apa-apa itu P5. Jadi mungkin di awal kita gali informasi tak terlebih dahulu tentang kalau misalnya dengar di awal kata proyek
apa yang ada di pikiran Bapak Ibu kalau mendengar kata proyek? Apa yang ada di bayangan kita dengan mendengar kata proyek? Ya, proyek sama dengan produk. Ya, bayangan di awal kita adalah proyek itu adalah pasti identik dengan karya, hasil, kemudian ujung-ujungnya akan dibuatkan pameran karya. Jadi itu pasti pemahaman di awal kita. Kami pun seperti itu di awal, Bapak Ibu. Kata proyek pertama itu yang di bayangan kami itu ya pasti kita akan buat karya. Makanya di awal kami itu di sekolah penggerak seperti berlomba-lomba untuk menghasilkan karya. Karena di benak kita proyek itu sama dengan membuat benda. Jadi itulah nanti akan kita tampilkan beberapa pemahaman kita yang di awal yang keliru, kemudian dengan diganti dengan pemahaman yang sebenarnya apa itu P5. Sebelum lanjut Bapak Ibu, nanti sebentar ini pengantarnya ini mungkin kita akan membahas secara garis besar saja karena saya yakin dan percaya kita semua sebenarnya sudah tahu proyek itu sebenarnya apa, kemudian langkah-langkahnya, ada berapa dimensi di dalamnya, kemudian ada berapa tema di dalamnya, berapa total JP-nya. Kemudian di sekolah sudah membentuk tim proyek. Benar ya Bapak Ibu, sudah terbentuk tim di sekolahnya masing-masing, tim proyeknya. Nah itu syarat utamanya adalah membentuk tim di sekolah kita, tim proyek. Nah kalau misalnya berarti kembali ke kesatuan kita, itu harus membentuk tim untuk mendiskusikan hal-hal pemilihan dimensi dan pemilihan tema. Jadi ke depan mungkin hanya garis besar Bapak Ibu, karena untuk selanjutnya karena waktu yang disediakan itu sangat terbatas, mengingat masih ada beberapa materi, jadi kita usahakan kita sambil minta tolong juga Ibu bisa minta tolong dibuatkan grupnya untuk zona 5. Sudah. Ya untuk sementara untuk paling awal dulu langsung dimasukkan satu orang guru dulu dari setiap sekolah untuk jangkauannya. Jadi semua setiap sekolah sudah ada perwakilan linknya. Bisa setiap sekolah ada guru, kemudian ya sambil ya. Kemudian yang kedua profil. Proyek profil adalah kegiatan integrasi dari berbagai mata pelajaran. Maksudnya bahwa P5 itu masih berkaitan dengan pelajaran intra. Di awalnya kita masih berpikir seperti itu. Misalnya kalau pelajaran seni rupa membuat, kalau tidak salah di pelajaran seni rupa itu ada berkreasi dengan plastik. Nah, di situ kan anak-anak membuat proyek dari bahan plastik. Maka kita sudah menganggap bahwa kita sudah ber-P5. Kita sudah melakukan proyek. Sebenarnya yang benar adalah struktur proyek itu berbeda dan berada di luar struktur mata pelajaran. Jadi P5 tidak berkaitan dengan pembelajaran intra, tapi merupakan mata pembelajaran sendiri. Makanya punya jam tersendiri. Makanya ada istilahnya itu proyek besar dan proyek kecil. Ya, kalau proyek kecil, kalau misalnya seperti ini, anak-anak dibuat di pelajaran seni rupa membuat bunga dari bahan plastik. Nah, itu termasuk proyek kecil karena dia masih nebeng ke pembelajaran intra yang seni rupa tadi.
Sedangkan yang proyek besar itulah P5 yang berdiri sendiri, misalnya yang punya tema dan punya dimensi. Jadi bedanya proyek besar dan proyek kecil. Jadi P5 itu adalah pembelajaran yang berdiri sendiri. Kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila bukan integrasi dari berbagai pelajaran. Karena pelajaran intrakurikuler tujuan pembelajarannya itu mengacu pada capaian pembelajaran. Sementara proyek langsung mengacu pada dimensi, elemen, dan sub-elemen profil pelajar Pancasila. Nah, ketika sudah membawakan materi proyek bukan lagi sebagai guru, tapi berperan sebagai fasilitator proyek. Ini masih miskonsepsinya juga yang salah, bahwa proyek itu, kegiatan proyek P5 selalu menghasilkan sebuah produk dalam bentuk barang untuk dipamerkan dalam gelaran karya. Sampai hari ini masih berpendapat seperti itu Bapak Ibu. Sebelum misalnya, ya pasti identiknya dengan itu. Dan itu sebenarnya tidak salah sebenarnya. Karena ya anggapan kita sebelum mendapatkan apa itu P5 ya pasti itu. Di awal pun kami seperti itu. Dan yang sebenarnya adalah bahwa produk akhir proyek itu bisa berupa aksi, kemudian kegiatan kampanye, pertunjukan, dan sebagainya. Dan tidak harus selalu diakhiri dengan pameran. Jadi tidak harus kegiatan proyek Bapak Ibu itu ada benda atau karya yang dihasilkan, tapi bisa berupa kegiatan pertunjukan. Apakah itu pertunjukan dalam skala kecil, misalnya kan pasti akan berbenturan lagi dengan dana. Kalau misalnya dipikir pertunjukan, pasti pikiran kita lagi ambil dari mana dananya untuk buat pertunjukan. Bisa dibuat dengan disesuaikan dengan keuangan di sekolah kita. Kalau misalnya tidak bisa dibuat dalam skala besar, bisa pertunjukan per kelasnya dalam skala kelas. Ini kegiatan proyek profil pelajar Pancasila menggunakan pendekatan yang pembelajaran berbasis proyek, kemudian identifikasi perbedaan pembelajaran proyek dan pembelajaran berbasis proyek. Jadi pembelajaran proyek dengan pembelajaran berbasis proyek. Nah, seperti yang di awal dicontohkan bahwa pembelajaran seni rupa yang membuat benda itu, misalnya mengolah plastik, itu adalah pembelajaran proyek. Ya, sedangkan untuk pembelajaran P5 itu adalah pembelajaran yang berbasis proyek. Jadi itu bedanya. Kemudian asesmennya menyasar pada tema dan produk, bukan pada kompetensi sasaran. Itu pemahaman di awal kita yang masih keliru. Kemudian asesmen pemahaman yang sebenarnya adalah bahwa asesmen proyek fokus menyasar profil pelajar Pancasila yang menjadi tujuan pembelajaran. Nah, untuk tujuan pembelajaran itu sendiri itu sudah tertuang lagi di BSKP. Di sana sudah ada target capaian yang menjadi tujuan kita. Ini misalnya ada contoh ilustrasinya, asesmen yang keliru menguji pelajar Pancasila. Jadi kemarin mungkin ada yang mungkin keliru pemahamannya bahwa profil pelajar Pancasila itu dia beranggapan bahwa Pancasila yang dimaksud itu adalah yang 5 sila itu, ketuhanan yang Maha Esa. Sebenarnya itu berbeda dari itu. Yang profil yang dimaksud karakternya tadi yang 6 dimensi itu tadi. Itu yang dimaksud di sana.
Kemudian pelaksanaannya dilakukan secara fleksibel, berarti bebas sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan, kondisi satuan pendidikan. Dari segi muatannya, kegiatannya, dan waktu pelaksanaannya. Jadi semua waktunya, teknik kegiatannya itu diserahkan ke satuan pendidikan masing-masing. Jadi tidak terikat harus seperti ini. Yang jelas sudah memenuhi syaratnya, memang di awal membentuk ini. Tetapi secara kegiatannya dan waktunya itu diserahkan ke satuan pendidikan. Kegiatannya dan tidak dikaitkan dengan pembelajaran intra. Selanjutnya, satuan pendidikan dapat melibatkan masyarakat atau dunia kerja untuk merancang dan menyelenggarakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ya, seperti tadi yang sudah di awal disampaikan Bapak Kepala SD 18, bahwa kalau misalnya di lingkungan kita akan membuat suatu produk, tetapi kebetulan salah satu guru-guru di satuan pendidikan tersebut tidak memiliki pengetahuan akan hal tersebut, tapi kenapa itu yang dipilih? Karena sesuai dengan kondisi di lingkungan. Misalnya tadi banyak pohon kelapa akan membuat rakit, misalnya rakia, tapi tidak ada guru yang berkompeten mengajarkan itu ke siswa. Nah, kita bisa memanggil narasumber dari luar. Apakah itu dari unsur masyarakat, orang tua siswa di lingkungan sekolah, atau narasumber lain yang lebih berkompeten di bidang itu. Itu boleh Bapak Ibu. Jadi bisa bekerja sama dengan dunia luar. Lebih bagusnya lagi di lingkungan sekitar sekolah. Ini pembelajaran P5. Yang pertama, holistik, kontekstual, eksploratif, dan berpusat pada murid. Ini ada sudah diterangkan di sana apa itu holistik, kontekstual, berpusat pada peserta didik, dan eksploratif. Holistik itu bermakna memandang suatu secara utuh dan menyeluruh dan tidak terpisah-pisah. Kita lanjut saja Bapak Ibu ya, atau kita bacakan. Ya, lumayan panjang ya. Ini tema-tema ini untuk dipaut, tema-tema yang bisa dipilih untuk PAUD. Iya, insya Allah Bu ya. Kemudian ini tema-tema untuk yang sudah ada 8 tema. Secara keseluruhan ada 8 tema yang sudah disiapkan oleh Kementerian Pendidikan. Tapi khusus untuk SD hanya ada 5 tema yang boleh Bapak Ibu pilih. Jadi sisanya itu untuk SMP dan SMA. Jadi ada 8 tema secara keseluruhan. Untuk SD hanya ada 5. Kemudian dari 5 itu Bapak Ibu boleh memilih 2 atau 3 tema. Yang pertama itu kearifan lokal, itu untuk SD. Kearifan lokal, teknologi, kewirausahaan, Bhinneka Tunggal Ika, gaya hidup berkelanjutan, kemudian bangunlah jiwa dan raganya. Itu yang 5 tadi boleh dipilih untuk satuan pendidikan di SD. Sedangkan suara demokrasi dan kebekerjaan itu untuk SMP dan SMA. Ini ketentuan jumlah tema dan dalam 1 tahun ajaran. Untuk SD tadi ya sudah dibahas sebelumnya, boleh memilih 2 sampai 3 tema tadi. Yang 5 tadi boleh memilih 2 atau 3 tema. Kayaknya 2 sampai 3 Bu di sana.
Ya, karena satu tahun ini. Ya, 2 sampai 3. Kalau PAUD boleh 1 sampai 2 kalau PAUD. Ya. Ya, 1. Ya, mungkin yang 1 itu topiknya. Topik 1, kan beda itu tema dengan topik 6. Jadi topiknya sama-sama. Misalnya temanya gaya hidup berkelanjutan tadi, dan memilih topik mendaur ulang sampah. Itu topiknya. Nah, itu boleh semua sama. Satu topik yang dipilih. Itu yang temanya Bu 1 sampai 6. Iya. Iya. Satuan pendidikan. Ya, tidak mungkin kalau misalnya kelas A-nya gaya hidup berkelanjutan, kemudian kelas 6-nya kewirausahaan. Mungkin begini, mungkin bagusnya kan itu kita jadwalkan hari Sabtu P5 kelas 1 sampai ini kelas 5. Nah, kita bekerja bersama. Ya, itu ya, berkolaborasi baik guru mata pelajaran, guru kelas. Kita berkolaborasi di situ pada hari Sabtu. Tidak sendiri-sendiri. Makanya ada tim dia. Ya, ada timnya. Makanya ada tim. Ya, kalau misalnya mau sendiri sebenarnya juga boleh, tapi ini untuk mempermudah karena kembali tadi bagaimana dengan guru PJOK dengan guru agama kalau misalnya mandiri, mereka kan tidak punya kelas. Jadi makanya di tim itu maka mereka akan membantu ke dalam tim tersebut untuk membantu misalnya pada tahap kontekstual membawa siswa keluar dari ruang kelas untuk melakukan eksplor di lingkungan, otomatis butuh bantuan dari rekan-rekan yang lain. Nah, disitulah tertutupi jamnya guru PJOK sama guru mata pelajaran yang lain. Karena kalau sekarang itu ada 3 JP sebenarnya, yang JP-nya itu untuk P5, itu khusus untuk guru mata pelajaran. Jadi itu jadwal mata pelajaran kita itu kan ada ditentukan dalam 1 hari, itu ada P5. Iya. Jadi kalau misalnya hari Sabtu berarti itu 1 sampai 6 hari Sabtu. Iya. Misalnya jadwalnya begitu. Iya. Sebenarnya tidak harus seperti itu. Itu kan nanti ada alternatif pemilihan. Iya, tergantung sekolah. Ada nanti 3 alternatif pilihan, mau pilih 1 hari dalam sepekan, atau mau pilih alternatif kedua setiap hari ada jam P5-nya, atau mau langsung blok 1 bulan, pokoknya selesai P5-nya yang 100 sekian jam itu diselesaikan, artinya tidak pernah belajar intra. Pokoknya selama apakah 2 bulan full penuh, yang waktu yang disediakan 126 JP itu karena sudah dibagi harus diselesaikan juga boleh. Jadi tergantung lagi kesepakatan sekolah kita mau pilih yang mana. Sedikit mengerti gak masalah begitu Bu? Cuma kan kita ini pembagian jadwal. Kadang itu hari Sabtu ada PJOK, hari Sabtu ada agama. Enggak, bagaimana kan ini? Kalau kami di sini Bu, yang pertama saja itu saya lupa, setelah itu semua ke bawah P5. Kalau kami di sini, karena langsung ada jadwal. Itu makanya saya bertanya Bu, karena cuma jadwalku itu di hari Sabtu P5. Yang kelas lain Kelas yang lain Saya tidak tahu. saya kan keseragaman kemarin jadwalnya. Enggak, mungkin begini Bu, karena yang saya susun jadwal itu 1 orang atau berumur di situ, jangan masing-masing Enggak sampai di sini keseragaman jadwal kemarin. Saya langsung susun jadwalnya. Sedikit kita menambahkan dari student paralegal itu kelas 4, P5 semuanya itu mungkin sudah sana melaksanakan, tetapi itu hari Sabtu P5-nya mungkin yang jadi sedikit yang dari mata pelajaran seperti saya dengan guru PJOK harusnya 2 sampai 6 hari berikutnya lagi mungkin seperti itu. Yang jelasnya semua itu dia sudah lulus, tetap itu P5 di hari Sabtu. Yang jadi mungkin pertanyaan di sini Bu, misalnya kita bagi kelompok 1 sampai 3 terus 4 sampai 6, apakah itu P5-nya
2 kali dalam maksudnya 1 hari maksudnya dilakukan atau digabung, maksudnya kita bentuk tim. Nah makanya tadi Ibu di atas itu menjelaskan tentang adanya kelompok atau tim sebelumnya. Nah ini juga itu kembali kepada sekolahnya kita masing-masing. Seperti yang dikatakan oleh pemateri tadi bahwa tergantung dari sekolahnya. Apakah mau memilih 1 hari secara full atau setiap hari ada P5 mungkin di jam terakhir, atau tergantung bagaimana kesepakatan bersama sesuai dengan yang ada di sekolah itu masing-masing. Nah seperti itu. Jadi kalau menurut saya itu sebenarnya mungkin hanya istilahnya miscommunication lah ya antara sesama guru dan kepala sekolah. Jadi di sini juga bagusnya sebelum memasuki pembelajaran atau semester, harusnya sebelumnya ada musyawarah terlebih dahulu. Seperti itu. Mungkin dan juga bukan penyusunan jadwal ini bukan hanya 1 guru tok saja. Bukan masing-masing kelas per kelas, tapi berembung atau langsung bersamalah kepala sekolahnya seperti itu supaya bisa antara guru PJOK, PAI itu bisa tersusun secara rapi lah. Begitu istilahnya. Mungkin hanya itu saya kembalikan kepada pemateri. Ya, baik Bapak Ibu, menarik sekali tadi pembahasan tentang ini. Mungkin dari ada yang mau disampaikan Pak sebelumnya? Jadi terima kasih. Ini terakhir. Oh iya. Jadi saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Surya Wulan. Jadi itu kalau menurut pemahaman saya seperti itu. Artinya tema 1, tetapi topik yang berbeda disesuaikan dengan tingkat usia siswa. Ya, kalau misalnya kewirausahaan, ya satu tema kewirausahaan. Kewirausahaan itu kan bermacam-macam. Ya, dia yang membawa Bapak Raki, dia misalnya mapapia bola-bola, ya berita baca itu masih kelas 1 loh. Kemudian 1, 2 atau tema. Kemudian hubungannya dengan guru agama dan guru mata pelajaran dalam hal proyek. Anda misalnya mau proyek guru agama nih, Anda tahu ini mau proyek itu dari guru olahraga ya, makanya dibentuk tim. Iya tuh tim ilarana sami guru kelas, siola guru olahraga, siola guru agama. Pada kesimpulannya bahwa proyek ini tidak ada hubungannya dengan pembelajaran intra. Dan hubungan dari itu. Dan misalnya mau uang, karena pembelajaran intra, ia lebih guru ya maka kemungkinan yang cocok proyek dan ditinggal di keuangan. Yang penting proyek tersendiri. Pembelajaran intra tersendiri. Nah, kemudian hubungannya dengan tadi menyangkut masalah pembuatan jadwal, ya benar dapat Pak ya sisa-sisamu. Ya, kita harus berkolaborasi dalam satu satuan pendidikan untuk melahirkan bantu itu. Nah, kemudian itu menyangkut masalah rencana pembelajaran proyek itu harus tertuang di dalam KOSP kurikulum operasional satuan pendidikan. Harus tidak lagi menyangkut masalah pembelajaran proyek. Untuk tahun ini kita sepakati akan membelajarkan proyek dengan tema ini. Ya, minimal 2. Oh, itu kita kesepakati.
dan nantinya kita akan sosialisasikan kepada apa? Kepada orang lingkungan masyarakat, dalam hal ini orang tua siswa. Supaya apa? Supaya orang tua siswa atau akhiran bahwa ya akan siwatel dimbuka anak umusiran bahwa misalnya maala apa sangana maala kaywekeo. Nah, ini rasa mana nih Pak Guru apa bercocok tanam. Jadi itu harus disosialisasikan. Nah, sistema video dalam KOSP itu harus ada kriteria kenaikan kelas supaya orang tua di sana saya bawa yang dari elau anak misalnya gana 20 hari tanpa keterangan ayah anak apa tinggal ya itu kena kabaratamu. Karena apa? Karena lesam memang. Jadi apa? Konsolidasi atau sosialisasi kepada orang tua siswa itu sangat perlu supaya apa? Supaya jangan terjadi kesalahpahaman antara sekolah dengan orang tua siswa sebagai pemilik atau dengan kita. Jadi masih salah paham kita. Kalau itu bisa kita para libat tinggal tak pernah boleh waktu ilah kali pas bang. Dia taruh desa mau dia sarana di sana. Anak malah mendai, dia tuh sarana anak malah lulus, dia belum penuhi syarat. Oh, berarti itu tuh mendai, ya tak pernah mendai berarti kemurahan nak boleh guru. Ya, kalau misalnya apa ketidakhadirannya seharusnya tidak bisa naik kelas, tapi kita sepakat wah sudah mulai diparai. Mengapa ini sana Manarambanggi, maju atau wangi kero-kerona. Nah, kita sepakat di situ bisa. Sekalipun misalnya tingkat kehadiran. Jadi di dalam menyusun KOSP itu sedapat mungkin dalam pemerintah tingkat kehadirannya sekian. Apa yang namanya tingkat ketidakhadiran tanpa keterangan. Apa mau tuh misalnya tidak hadirnya tidak hadirnya misalnya sampai 50% tetapi sakit, namun apa ya? Tentu diminta mani tidak hadir karena sakit 50%. Tetapi Manarambanggi misalnya mencapai KKTP yang nanti sebentar akan disampaikan seperti apa kita menentukan KKTP. Nah, tapi KKTP ya mana itu pakai Pak. Berarti sementara itu sampur sekalipun dalam keadaan sakit. Ya apa dengan dia menaik bayar persyaratan ketidakhadiran tanpa keterangan. Pasal itu sertifikasi yang tidak boleh di sekolah anda tidak keterangan alpa kan tidak tahu udah dapat. Tapi masa apa? Masa sakit anak dia beri keterangan tak tahu dapat. Tidak. Nah, jadi satu itu sampai kita yang dibilang. Nah, jadi misalnya misalnya baik di ketidakhadirannya karena isingi padahal di Malawon darunnya waktu dia. Misalnya lagi tahun bulan makanya ketika misalnya minta isi itu diusahakan dibuatkan surat keterangan. Surat keterangan apa? Dititip belajar ke sekolah yang ada di situ. Titip belajar supaya ada sesuatu tapi dan tak pernah boleh majallo apa risam memang ya seperti yang dilakukan SD 28 ya sudah selesai semua. Ya alhamdulillah kurikulumnya sudah selesai. Ini setelah 13 pelarangan itu paling selesai. Sementara Pak. Ya. Nah, jadi usahakan yang dimasukkan itu adalah ketidakhadiran. Pak dia tuh keuangan misalnya tingkat kehadiran mencapai 80%. Ya. Tapi misalnya tidak malah 80% tapi karena sakit. Mayo ya. Jadi ya supaya apa? Supaya ada apa sangat perbedaan antara tuh sakit anak tuh ising anak tuh alpa.
Nah, jadi kembali kepada proyek ini, ya sekali lagi bahwa tentunya ketika kita misalnya menyusun kurikulum yang namanya taman, kemudian di sekolah itu harus sudah terbentuk tim, ya tim apa? Tim proyek, ya mau misalnya mesa tim untuk kelas rendah, berarti ada tim, bisa ada tim. ya bahkan 3 tim malah ini bulan Maret. Bisa, ya. Satu ya. Apa tugasnya tim? Apa tugasnya tim? Ada pesan berikan ada fasilitator bahwa yang menentukan bahwa untuk tahun ini kita memilih tema ini. Kemudian untuk kelas 1 topiknya ini, kelas 1-2, kelas 3-4 topiknya ini. Nah, kemudian susun modul ajarnya. Ini mas susun dia. Ini mas susun adalah tim proyek. Nah, setelah dilaksanakan proyek, siapa yang memfasilitasi? Tim. Nah, jadi tanya itu data Pak Guru dalam bahwa itu Pak Guru kalau sampai dia di malah itu. Yang bekerja adalah tim. Ya, saya kira seperti itu, Bapak dan Ibu. Ya, kembali kita serahkan kepada fasilitator untuk melanjutkan pembahasannya. Baik Bu, saya tambahkan sedikit. Di sekolah yang pertama itu harus kita pertama membuat tim ya. Yang masuk di dalam tim adalah kepala sekolah, kemudian tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Jadi guru honor pun atau yang honor di sini juga masuk dalam tim pengembang atau fasilitator. Nah, kalaupun kita mau membagi tim misalnya rendah tinggi, tapi SK tetap 1 ya Bu, SK tim, mungkin bisa dibagi yang ini bisa mendampingi kelas sekian, bisa dibentuk seperti itu, tetapi SK-nya tetap 1 tim ke bawah. Nah, di sini kenapa guru agama dan guru olahraga diikutkan? Karena apa? Di jamnya kan guru agama ada berapa jam Bu? 3. Jadi 1 jam itu masuk di proyek. Nah, di sinilah perannya guru agama dan guru PJOK mendampingi ketika ada kelas yang melakukan proyek untuk membayar jam yang masuk di proyek supaya tidak korupsi istilahnya. Jadi kita dampingi, karena kalau kita berproyek kadang-kadang kita memang butuh. Kalau sendiri kita tidak bisa, karena pertama ketika kita melakukan proyek selalu ada dokumentasi. Jadi mau kita tahu dokumentasi, Anda tutor lalang hanya siswa, sementara di proyek itu dokumentasinya kita juga fasilitator di dalam. Dan bisa saja ketika di proyek guru agama dibutuhkan bantuan untuk membawakan materi mungkin yang berhubungan dengan tema atau proyek kita. Kemudian tadi juga ketentuan dari tema, kalau SD ini kan 2 sampai tema yang diambil 2 sampai 3. Makna berbeda-beda, misalnya kelas 1 saya mau ambil kearifan lokal, kelas 2 nawalawung misalnya kewirausahaan. Harus ditentukan memang itu Bu, karena itu masuk di kurikulum sekolah kita. Pertama Ibu dilaporkan di dalam di kurikulum. Nak merasa Ibu membaca tak kurikulum di sekolah kita masing-masing, karena ilalang ini jam pelajaran pun teraju di sana di kurikulum. Kemudian ini P5 ini sebetulnya intinya adalah pembelajaran yang menilai karakter peserta didik dan keterampilan. Mengapa karakter yang kita dudukan? Karena ini yang utama. Karakter anak yang kita mau bangun di dimensi apa? Kenapa ada keterampilannya? Mungkin di P5 kita yang ada yang menghasilkan bahasa Riadona Kapasikolau Mapapiaraki, maka yang kita nilai prosesnya. Karakter apa yang ditumbuhkan di Olio selama Mapapiaraki? Itu sebetulnya intinya P5. Karakter peserta didik yang kita mau nilai.
sikapnya, mandirinya, ya mandiri malah papir usana itu yang akan kita nilai tania hasil terakhirnya. Ya, mau mawon bantu ruai berarti enak pemalah. Nah, jadi karakterlah yang utama yang kita tanamkan di P5 atau di proyek. Baik Bu, terima kasih. Sedikit mungkin bisa ditampilkan contoh ininya, bukan tim proyeknya. Boleh, sekalian saya mungkin. Malam itu, iya saya konsultasi. Bagaimana tadi sudah tadi ada penjelasan dari Bapak Pengawas, kemudian dari teman-teman tadi sudah banyak yang menambahkan. Masih ada? Ya. Proyek kedua, mau tidak mau ini harus sudah muncul. Nah, pertanyaannya apakah harus mandiri saja? Ya, boleh ini kembali mau dimunculkan tiga-tiganya boleh. Atau hanya mandiri dan bergotong royongnya? Boleh. Karena dirasa yang beriman ini saya rasa sudah terpenuhi di proyek pertamanya. Saya kira semua sudah sesuai harapan kita. Jadi untuk tema proyek kedua saya hanya pilih mandiri dan bergotong royong. Atau ketiga-tiganya juga boleh. Seperti itu Bu. Ada tambahan? Ya, jadi terima kasih bahwa memang benar karena apa? Ini P5 itu dikhususkan untuk pengembangan karakter. Ya, jadi karakter yang kita ingin kita berpikir, kita kembangkan. Ini bisa dilihat nanti kalau pertanyaannya itu bisa digunakan. Ini sudah masuk di contoh rapornya, rapor P5-nya seperti ini gambarannya, rapor proyeknya nanti. Jadi ini ada ini misalnya kalau ada 3 tema yang dipilih, tapi kalau sekolah kita pilih 2 Gimana?